Bapak Ibu, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca dari Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai ayat 18 saja. Tidak semua. Kejadian pasal 8 ayat 1 sampai 18, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi, sehingga air itu turun. Ditutuplah mata air samudra raya, serta tingkap-tingkat di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi, demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ketujuh, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10, makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepas seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi, sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama, pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua, pada hari ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Sampai di sini saja. Nah, Bapak Ibu, ini kisah Nuh yang sangat terkenal. Dan kisah Nuh ini bukan hanya dipercaya oleh kita, iman Kristen, tapi juga di bagian lain ada yang percaya juga. Walaupun versinya beda. Nah, kalau kita dengar versi yang beda, kita harus kembali ke Alkitab, back to Bible. Ukurannya adalah Alkitab. Jangan TV, jangan film. Kita bersyukur ada beberapa film, umpamanya The Ten Commandments,
yang sebetulnya itu dibangun pada dasar kebenaran firman Tuhan. Tapi kita juga harus teliti. Kadang-kadang film itu yang kayaknya bernuansa Kristen, ada bagian-bagian tertentu yang tidak Kristen. Kemarin film yang sangat terkenal, His Only Son, satu-satunya anaknya dia, anaknya Abraham. Itu juga bernuansa Kristen. Tetapi ada bagian-bagian tertentu yang harus kita bijak juga mengerti bahwa ada bagian yang tidak Kristen juga. Ya, oke lah. Nah, Nuh nih, saya hanya mau menyampaikan satu saja dalam bagian ini, yaitu ayat yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, dalam kalimat ini ada kata, maka Allah mengingat Nuh. Oke lah, kalau bagian selanjutnya dan segala binatang itu oke lah, sudah termasuk di dalamnya. Tapi yang menarik adalah, maka Allah mengingat Nuh. Apa maksudnya? Pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa baru kali ini ketemu ayat itu, Allah mengingat Nuh. Lalu selama ini Allah kemana? Apa yang dikerjakan Allah? Bagaimana dia dengan kita? Nuh itu dipanggil Tuhan untuk membuat bahtera, umurnya berapa? 600 tahun. Kalau Bapak Ibu itu umurnya 60 tahun, itu berarti masih muda. Apalagi yang di bawah 60 tahun, masih sangat muda. Kalau dibandingkan Nuh, tetapi Tuhan sudah memberikan ketetapan setelah itu 120 tahun. Nah, kalau diukur dari 120 tahun, kita baru menjalani umur 60 tahun, atau lebih-lebih dikit, yang kurang lebih kita baru 50% menjalani kehidupan ini. Oke lah, Nuh, 600 tahun dipanggil Tuhan, membuat bahtera. Dan di usia itu, kalau dibandingkan dengan usia bumi, dari penciptaan, ya Nuh masih muda juga di zaman itu. Ya. Oke, ada beberapa ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah itu ingat. Bukan hanya kepada Nuh. Salah satunya juga kepada Abraham. Kapan Allah mengingat Abraham? Pada waktu peristiwa Allah sudah menjatuhkan penghukuman kepada Sodom Gomora, dan Lot itu dipaksa untuk lari oleh malaikat. Dan Lot disuruh lari ke tempat yang jauh. Lot bilang, kok tempat yang itu aja Tuhan, yang dekat aja. Gitu. Ke tempat itu aja Tuhan, saya ke dekat aja. Setelah peristiwa itu, lalu Abraham pagi bangun, dan dia melihat kota Gomora, dan di situ Allah mengingat Abraham. Ada peristiwa lain juga, Allah mengingat di dalam perjanjian lama. Ada beberapa tokoh yang mengalami pernyataan-pernyataan bahwa Allah itu mengingat, termasuk Hana. Akhirnya Allah mengingat Hana. Hana apa? Hana itu seorang wanita yang tidak punya anak, mandul, dan pada saat dia berdoa, sebagaimana tahun-tahun yang sudah dijalaninya, dia berdoa dan dia pulang, dan pada saat pulang, Allah mengingat Hana, dan kemudian Hana melahirkan Samuel. Nah, ada beberapa tokoh lain, tapi setidaknya itu. Berarti kata Allah mengingat atau Allah ingat seorang pribadi itu ternyata dicatat beberapa kali dalam perjanjian lama khususnya. Bukan hanya kepada Nuh. Cuma saya melihat kesamaan, ada kesamaan. Kalau dikaitkan dengan Sodom Gomora, dengan Abraham, Allah mengingat Abraham, Allah mengingat Nuh, itu dalam konteks Allah menjatuhkan hukuman. Dalam konteks Nabi Nuh, Allah itu menjatuhkan penghukuman kepada seluruh bumi itu melalui air bah. Dalam hal Abraham, Allah menghukum Sodom dan Gomora, Allah mengingat Abraham.
dalam hal Hana, Allah mengingat Hana kan ada pergumulan. Lain lagi konteksnya, bukan penghukuman seperti Sodom dan Gomora dalam peristiwa Abraham atau Nuh, penghukuman kepada seluruh isi bumi. Tetapi kalau Hana itu dalam konteks karena dia ada permohonan, ada kerinduan memiliki anak dan Allah mendengarnya. Tapi satu hal, secara manusiawi kita nih, kemanusiaan kita ini, kalau kita membaca Allah mengingat Nuh, itu timbul pertanyaan dalam diri kita, apa Allah itu pernah nggak ingat? Atau mungkin juga muncul pada saat-saat situasi yang begitu rumit, lalu muncul pertanyaan dalam diri kita, rasa-rasanya Allah nggak ingat saya ya? Mungkin Hana juga pernah bergumul, saya tuh setiap tahun datang ke tempat rumah Allah, bait Allah di Silo, saya memberikan persembahan, tapi kok doa saya tidak dijawab-jawab, malah saya semakin dihina oleh istri yang lain, oleh Penina. Saya memikirkan, membayangkan, Hana juga pernah merasa, Allah itu nggak peduli, Allah itu nggak ingat sama saya. Walaupun saya ini beribadah setia, setiap tahun saya nggak lalai datang ke Silo, mempersembahkan, saya datang ke rumah Tuhan itu dengan tanpa tangan kosong. Saya membawa sesuatu, saya persembahkan pada Tuhan. Tapi Allah tidak mengingat saya, Allah belum menjawab doa saya. Itu dalam konteks Hana. Dalam hal kembali kepada Nuh, Allah baru saja memberikan penghukuman. Sekali lagi, pertanyaan manusiawi kita sebagai manusia, apakah Allah lupa? Oke, klik lanjut. Apakah Allah lupa? Jawabnya, oke, klik. Allah tidak pernah lupa. Allah tidak pernah lupa. Ya, dari mana kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah lupa? Apakah kita punya dasar untuk berkata Allah tidak pernah lupa? Tentunya kita kembali kepada firman Tuhan. Oke, lanjut. Nah ini, gambar. Burung apa? Saya ini, coba mereferensikan apa yang saya temukan dengan beberapa renungan para hamba Tuhan pendeta. Kok hampir sama? Ayatnya itu juga munculnya ini, yaitu di dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-6. Gambar ini adalah gambar burung pipit berdua. Kenapa berdua? Padahal begitu banyak gambar. Ada satu burung pipit. Nanti ada mananya. Kenapa berdua? Oke. Tuhan berkata melalui Lukas demikian, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Itu murah banget. 5 ekor 2 duit. Jadi 1 ekor tuh harganya berapa? Ayo hitung-hitungan dikit. 5 ekor 2 duit. Berarti 1 ekor? Ya gini. Pokoknya 1 duit itu dapat berapa? 5 ekor 2 duit. Oke. Kalau 1 duit dapat oke lah, supaya jangan pusing gini aja. 1 ekor itu dapat 2 duit. 2 ekor dapat 4 duit. Kebalik. Kebalik. Berarti saudara memperhatikan khotbah saya ya. 1 duit 2 ekor. 2 duit 4 ekor. Saking murahnya burung emprit, burung pipit. Burung pipit itu apa sih? Kadang orang nggak tahu burung pipit itu burung apa sih? Burung gereja, burung emprit. Itu saking murahnya, beli 2 duit, dapat 4, dikasih bonus 1.
Jadi artinya ini pinter rupanya ya, perhatian juga khotbah ya. Terima kasih Cecil. Oke, ya. Ini suasana baru ya. Oke. Jadi saking murahnya burung emprit, saya katakan burung emprit aja ya, walaupun dalam Alkitab ditulis burung pipit ya. Allah tuh pelihara. Dikatakan demikian, sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Satu burung aja yang harganya itu satu duit itu kira-kira sekarang berapa ya? Wah, kalau 50.000 itu udah kebanyakan tuh, bisa beli nasi lengko banyak itu. Saya gambarkan sekarang itu, kalau satu duit itu, karena masih ada, anggap saja itu harga 1.000. Bapak Ibu kalau beli 1.000 dapat apa? Makanan apa yang bisa dibeli dengan harga 1.000? Masih ada? Ada, roti 1.000 ya Pak. Masih ada ya, oh ya syukurlah kalau masih dapat nasi satu bungkus, puji Tuhan gitu ya. Tapi rasanya enggak gitu. Ya dapat permen tuh katanya. Nah permen diganti. Oke, ya angka 1.000 itu murah gitulah. Ya maksud saya begitu. Oke, nah Allah kita melihat di mata kita hal yang murah. Allah pun memperhatikan. Di mata kita burung yang tidak berharga Tuhan pelihara. Nah kita ini berharga enggak? Mengapa kita berharga? Karena saya orang kaya, karena saya gagah, saya pinter. Kita berharga karena kita ditebus oleh darah Yesus. Yang membuat kita berharga di mata Allah karena ada karya keselamatan Allah, yaitu kita ditebus oleh darah Yesus. Sehingga di mata Allah kita itu berharga. Itu yang mengubahkan kita dari dosa kepada kehidupan kekal. Kita bernilai. Bahkan Tuhan katakan, engkau kuangkat menjadi anakku. Kita menjadi anak-anak Allah dulunya, kita para pendosa. Sekarang kita ditebus lalu diangkat menjadi anak Allah. Kita berharga. Kenapa? Kita akan mendapatkan warisan dari Allah. Itu burung pipit. Mari kita berpikir, bagi kita burung pipit itu berseliweran di mana-mana, mau di sawah, maupun di rumah, mau di harga. Di rumah saya itu burung pipit itu setiap pagi itu datang. Wah suaranya cicit. Itu karena di depan rumah saya ada satu pohon. Itu. Tapi saya juga gak terlalu memperhatikan. Kenapa? Coba kalau datang tiba-tiba burung merak, ya saya tangkap dia. Ya kan? Saya perhatiin gitu. Burung pipit mau banyak juga tak cuekin aja. Artinya apa? Di mata kita yang tidak berharga, justru disitulah Allah perhatikan. Kalau gitu hidup kita yang begitu berharga, kita menjadi anak Allah dan kita mempunyai hak waris nanti. Kita berharga di mata Allah. Masa Allah lupa sama kita? Oke? Ini burung. Selanjutnya. Apa Allah lupa juga? Ya jawab ya. Allah tidak lupa. Ayatnya Yesaya 49 ayat 15-16. Nah, dalam bagian kedua ayat itu semua referensi yang saya baca sama dengan apa yang saya temukan. Ya, di renungan-renungan hamba Tuhan yang khotbah sama, dua ayat ini muncul. Nah, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Jawabnya, dapat. Apalagi di zaman modern ini, begitu mudahnya seorang ibu baru melahirkan langsung dibuang. Ada. Lalu Allah berkata demikian melalui Nabi Yesaya, sekalipun dia melupakannya, kalau tak ada ibu yang sejahat itu, rela membuang anaknya, menelantarkan anaknya, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Sekarang bukan bicara soal burung pipit, tapi ini bicara Allah dengan bangsa Israel melalui Nabi Yesaya, dan sekarang Allah sedang berbicara kepada setiap kita.
Allah tidak akan melupakan engkau. Kita bisa berkata, Allah tidak melupakan saya. Jadi jangan berpikir Allah itu lupa pada kita. Allah itu nggak peduli sama kita. Godaan itu ada pada kita. Bisa menyerang kita. Bahkan bisa menguasai kehidupan kita. Bisa. Karena itu, kita perlu meluruskan pikiran kita. Kita perlu kembali ke Alkitab. Kita perlu kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan kita berpikir menurut jalan berpikir kita. Kayaknya Tuhan lupa sama saya. Mari kita luruskan pikiran kita dengan apa? Kembali kepada Alkitab, dan apa yang dikatakan Alkitab adalah aku tidak akan melupakan engkau. Sebagai bukti bahwa Allah itu tidak akan melupakan Israel, artinya Israel ada di hati Allah. Maka Allah berkata demikian, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itu menunjukkan Allah itu punya perhatian secara khusus kepada setiap kita masing-masing. Allah tidak lupa. Godaan Allah itu lupa itu bagaimana? Kalau kita sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang kritis, masa-masa yang mendesak, masa-masa pergumulan yang berat, masa-masa udah rasanya kita maunya hands up dan mulai meragukan kebaikan Allah. Kita diingatkan kembali, Allah mengingat Nuh, Allah mengingat burung emprit, Allah mengingat Israel, Allah mengingat saya. Amin. Oke. Jadi sudah lurus pikiran kita sekarang. Ya kan? Sudah mulai lurus kembali kepada pikiran Allah. Karena itu pikiran kita itu jangan diizinkan pikirannya ngelantur kemana-mana. Wah, kalau mau tidur tuh bukannya cepat tidur, malah pikirannya kemana-mana, nggak bisa tidur-tidur. Ya kan? Pikirannya tuh kemana. Sudah. Nah, dari hal ini, lalu saya mau singkat saja. Kalau demikian, kalau Allah itu ingat kepada tokoh-tokoh perjanjian lama, khususnya dalam hal ini anak Nuh, kaitannya dengan Nuh secara khusus itu, Allah ingat Nuh itu apa? Apa yang bisa dapat kita pelajari dari pernyataan Allah ini? Itu yang penting. Mari, klik, lanjut. Oke. Apa yang kita pelajari dari pernyataan ini? Yang pertama, Allah itu setia pada perjanjiannya. Itu yang bisa kita pelajari. Kenapa? Kan Allah yang menyuruh Nuh membuat bahtera. Kenapa? Karena Allah ingin menghukum dunia ini. Bahtera adalah satu alat Allah untuk keselamatan Nuh. Nah, kita lihat di dalam Kejadian 6 ayat 18, saya mengajak Bapak Ibu membacanya. Kejadian 6 ayat 18. Boleh ditayangkan. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dengan engkau siapa? Allah dengan Nuh. Adakan apa? Allah mengadakan perjanjian. Dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Perhatikan kalau kita baca Alkitab. Alkitab itu kalau menulis rinci, Bapak Ibu. Kita lihat lagi ya. Dan engkau
Nuh, satu, akan masuk ke bahtera itu. Diulang lagi, engkau Nuh bersama-sama dengan anak-anakmu. Anaknya berapa? 3. Dan istrimu dan istri anak-anakmu. Jadi Alkitab itu memperincinya dengan tegas. Terus tadi, pada hari ke-7, Nuh melepaskan burung. Pada hari ke-7, Nuh melepaskan burung. Nah, itu pada pembahasan yang selanjutnya. Tetapi di sini, Allah itu adakan perjanjian dengan Nuh. Tayangkan aja terus yang poin pertama. Jangan oke. Allah itu mengadakan perjanjian dengan Nuh. Dan kalau Allah sudah membuat satu perjanjian dengan Nuh, maka perjanjiannya itu kekal. Karena apa? Karena Allah itu setia. Buktinya kalau kita baca tadi di dalam pasal 9, yang keluar dari bahtera Nuh siapa? Ayat 18, pasal 9 ayat 18 tadi. Kalau kita lihat, siapa yang keluar? Pasal 8 ya, maksud saya. Pasal 8 ayat 18. Atau 20 tadi ya. Ayat 16 dulu. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu, dan istri anak-anakmu. Yang masuk, Nuh bersama istri, bersama anak, bersama istri anak-anaknya. Yang keluar, Nuh, istri, ketiga anaknya, dan ketiga mantunya. Ayat 18 dikatakan, lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya, dan istrinya, dan istri anaknya. Diperinci. Alkitab itu memperinci. Jadi percayalah Alkitab itu benar, Alkitab itu tidak salah. Nah, kembali kepada perjanjian. Nah, Bapak Ibu, visi gereja kita itu apa sih? Masih ingat gak visi gereja kita apa? Gak ada yang ingat? Ayo, visi kita apa? Nah, kalau kita lupa visi, mau kemana kita mau jalan ini? Visi kita itu, saya ringkas saja ya, menjadi umat perjanjian. Kita ini umat perjanjian, kita diingatkan bahwa nanti misinya salah satu menjadi penjaga saudara dan sebagainya, ya supaya suami-suami istri juga setia kepada Allah, ya, sampai akhirnya. Itu visi-visi. Tapi visi kita menjadi umat perjanjian. Kita hidup sebagai umat perjanjian dan memang Allah itu berjanji kepada Nuh dan kepada kita. Dan Allah itu menghukum bumi, maka Allah ingin menyelamatkan Nuh. Tapi perhatikan, yang diselamatkan itu bukan Nuh. Yang diselamatkan itu seluruh keluarga. Diperinci istrinya, ketiga anaknya, atau anak-anaknya, dan ketiga menantunya. Jadi keselamatan itu untuk keluarga. Berarti Allah itu konsisten dari awalnya membentuk Adam dan Hawa sampai nanti kitab Wahyu terakhir. Itu begitu pentingnya keluarga itu, pentingnya pernikahan itu. Jadi keselamatan itu bagi seluruh keluarga, bukan bagi pribadi, satu pribadi saja. Jadi kalau suami sudah percaya, istri belum, anak-anak belum, suami itu membawa, mendoakan, menggumulinya supaya istri percaya Tuhan Yesus, supaya anak-anak percaya Tuhan Yesus, supaya mantu yang belum percaya pada Tuhan Yesus, supaya percaya pada Tuhan Yesus. Karena bagi Allah keselamatan itu satu keluarga, bukan satu orang. Dan Allah berjanji setia. Allah yang berjanji setia, dia masuk ke dalam bahtera. Dan selama Nuh ada di dalam bahtera, Nuh itu selamat. Oke, Bapak Ibu mungkin saya agak lebih cepat lagi ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, Allah bekerja sesuai rencananya.
Nah ini, Allah bekerja sesuai rencananya. Menurut Bapak Ibu, Nuh itu sejak hari pertama dicurahkan hujan. Nuh itu sebelum pencurahan hujan besar-besaran dari atas, tingkap-tingkap langit dari bawah dibuka itu berapa hari Nuh mempersiapkan binatang. Allah menyuruh Nuh mempersiapkan semua binatang 7 hari. Jadi 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, itu penting. Kalau Allah mengulang-ulang kata 7 hari. 7 hari membawa binatang-binatang yang haram berapa? 1 pasang. Yang tidak haram berapa? 7 pasang. Jadi banyak yang tidak haram ya. Ya, jadi banyak ya. Masuk 7 hari. Setelah itu tutup pintunya, hujan. Ya, semua mata air dicurahkan. Dan ketinggian bumi itu dari gunung yang paling tinggi sampai air laut di atasnya itu berapa meter? Sampai semua makhluk hidup mati semua, termasuk pohon mati juga. Karena kerendam air. Berapa meter? Alkitab kalau kita baca dengan teliti, itu 14 hasta. Dari puncak gunung yang tertinggi. Kalau 1 hasta itu anggap saja ya, ada yang berdapat 45 cm, ada yang memperkirakan kurang lebih 50 cm. Anggap saja 50 cm, berarti kalau 14 cm dari puncak gunung yang tertinggi, itu ada 7 meter. Nah kita tuh paling tinggi manusia kurang lebih 2 meter. Kalau sampai 7 meter, ya kelelep juga kita. Makanya benar, tidak ada satu makhluk hidup. Mati semua. Dan Allah itu bekerja. Nah Nuh, ketika perahu diangkat tuh, goyang, Nuh tuh enak enggak gitu. Kan ini bahtera yang besar itu kena air. Kanan kirinya air. Nah dan dia diangkat oleh air. Pada waktu diangkat air tuh Nuh santai saja atau kira mendengar suara air yang begitu berkumpul, mungkin juga ada petir dan sebagainya. Apakah Nuh tuh di dalam perahu itu tenang-tenang saja? Oh haleluya, puji Tuhan gitu. Saya pikir tidak seperti itu. Saya menggambarkan Nuh juga bergumul di bahtera itu. Mendengar suara gemuruh itu, air gitu. Bergoncang. Dan Nuh itu tidak tahu setelah air naik ke atas mengangkat bahtera itu. Dan bahtera itu jalan dengan mungkin ada benturan-benturan gelombang-gelombang air itu. Nuh tidak tahu juga mau kemana nih saya. Mau dibawa kemana? Bukankah Allah tidak memperinci seperti itu? Cuma buat bahtera, masukkan para binatang semuanya, sepasang-sepasang, masuk, pintu tutup, selesai, hujan turun. Tetapi Allah itu bekerja sesuai rencananya. Selama 150 hari, wah itu panjang, air menggenang dunia ini. Berapa bulan itu? 150 hari. 5 bulan. 5 bulan Nuh di dalam saja. Ya memang Nuh berinteraksi lah ya selama di bahtera itu dengan keluarga. Mungkin dia lihat gajah, sesekali lihat zebra dan sebagainya, ya ada. Tetapi Nuh itu kan selama itu terkurung dalam bahtera, tidak bisa lihat kemana-mana. Dia ada di situ saja. Dan pada saatnya Nuh mungkin berpikir, sampai kapan ya Tuhan saya ada di bahtera ini? Sampai kapan ya Tuhan saya mendengarkan banjir? Saya tidak tahu kemana Engkau mengarahkan hidupku dengan bahtera ini. Saya akan mendarat di mana Tuhan? Saya nggak tahu. Kapan ya Tuhan? Saya melihat sisi kemanusiaan Nuh akan bertanya itu. Walaupun tidak tertulis di Alkitab, nggak ada. Tapi sebagai manusia, dia mendengar suara-suara yang luar biasa. Emangnya Nuh seperti naik kereta cepat Jakarta, Bandung. Happy-happy semuanya. Itu. Enggak kayak gitu. Ini perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Beda dengan kereta api cepat Bandung Jakarta. Penuh happy semua di situ. Nuh bertanya, tetapi Allah itu bekerja sesuai rencananya. Setelah 50 hari, lalu dikatakan tadi, pada waktunya, saya kasih singkat saja, pada waktunya, Nuh membuka pintu.
Karena semuanya itu dalam rancangan Allah. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, kita semua merasa, sampai kapan hal ini terjadi? Kok enggak tuntas-tuntas? Penuh dengan goncangan, tidak menentu. Sepertinya mengerikan suara-suara ini. Hari-hari ini sepertinya mengerikan, tidak tahu. Percayalah, justru pada saat seperti itu Allah sedang bekerja sesuai rencananya. Ya. Kalau tadi Allah setia pada perjanjiannya, Allah itu tidak pernah ingkar janji. Allah berpegang teguh. Allah membuat perjanjian Nuh. Nuh seisi keluarga masuk perahu. Nuh juga selamat keluar bersama dengan keluarganya. Maka Allah bekerja sesuai rencananya. Allah bekerja sesuai dengan waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Coba diklik. Okay. Kalau Allah bekerja sesuai waktunya, segala sesuatu itu ada waktunya, maka tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa. Kita aja yang mikir, sampai kapan hal ini terjadi? Belum terselesaikan. Mau dibawa kemana arah saya? Bapak Ibu, godaan-godaan itu mengingatkan kita betapa terbatasnya kita, dan pada saat ada suara-suara itu harus mengingatkan kita betapa saya harus semakin mendekat kepada Allah. Justru mendekat pada Allah. Kenapa? Allah sudah berjanji. Kita bisa percaya kepada Allah. Kenapa? Allah sudah menyampaikan pernyataannya. Allah sudah menyatakan bahwa aku menyelamatkan engkau beserta seisi keluarganya. Oke, yang ketiga. Kalau yang pertama Allah setia pada perjanjiannya, kedua Allah bekerja sesuai dengan rencananya. Satu hal yang kita pelajari juga, bahwa Allah adalah sang pemelihara. Allah itu sang pemelihara. Dia menjaga Nuh di dalam perahu, maka dia menyiapkan semuanya selama 1 minggu itu. Untuk bekal kehidupan Nuh dan segala sesuatunya. Dan betapapun Nuh itu mengalami goncangan-goncangan oleh air dan suara-suara yang mengerikan. Tetapi intinya satu. Selama Nuh berada di bahtera itu dan tidak mencoba keluar dari bahtera itu, Nuh selamat. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah mencoba keluar dari iman kita. Coba deh. Tuhan Yesus tidak menjawab. Mungkin Allah lain menjawab. Jangan coba-coba. Tidak ada alternatif. Satu-satunya pertolongan, harapan hanya di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Dia memelihara. Selama Nuh di situ, dia pelihara apa? Semua kebutuhan makannya. Walaupun hanya makan itu saja, tapi cukup untuk 150 hari. Bahkan sesudah masa-masa tumbuhan itu muncul kembali. Cukup dipelihara oleh Tuhan. Karena apa? Allah itu bukan hanya mencipta. Allah bukan suka perintah-perintah. Allah itu adalah Allah yang bertanggung jawab. Allah memelihara kehidupan Nuh. Dia menjaga, dan buktinya Nuh sekeluarga selamat. Mengapa? Karena Allah memeliharanya. Kita harus percaya hari-hari ini. Kita meneguhkan iman kita. Ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang berjanji dan janjinya setia. Allah itu bekerja sesuai dengan rencananya. Allah itu juga Allah yang memelihara kehidupan kita. Lalu sikap kita adalah tetap berada di dalam Tuhan Yesus. Jangan keluar dari bahtera. Jangan keluar dari iman kita. Jangan tinggalkan kita. Masalah kita beda-beda. Tapi secara umum, masalah manusia itu dimulai dari masalah ekonomi. Dan serangan paling hebat itu adalah serangan ekonomi. Serangan yang pertama sering terjadi dalam kehidupan manusia, orang percaya, adalah ekonomi. Dan di saat itulah justru kita perlu bergantung pada Allah. Saya percaya pada Allah, pada perjanjiannya bahwa apa? Allah menyelamatkan
kita. Amin. Makanya tuh beberapa kali saya menyampaikan, ujung dari suatu masalah, ujung dari suatu pergumulan adalah keselamatan. Karena Allah adalah Sang Penyelamat. Dia adalah juru selamat. Emangnya juru selamat hanya sekali di atas kayu salib saja? Enggak, juru selamat ketika ekonomi jatuh, penghasilan turun, lagi sakit, lagi macam-macam masalah. Dia Sang Penyelamat bagi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin. Mari kita teguhkan. Kesimpulannya apa? Tetaplah berada di dalam Tuhan Yesus. Peganglah janji Tuhan Yesus. Kita selamat. Karena benarlah Allah itu begitu baik buat kita. Jangan ragukan kebaikan Allah. Amin. Oke, mari kita respon ini firman Tuhan ini dengan satu pujian.